Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Dwi Cahyani dengan NPM 2113052014. Asal sekolah saya SMA Negeri 1 Kota Agung. Hobi saya adalah membaca. Alasan saya memilih BK adalah awalnya saya tidak terlalu tertarik dengan BK, namun setelah saya tahu jika BK mengajarkan tentang ilmu psikologi membuat saya tertarik. Di BK juga diajarkan tentang karakter manusia, perilaku manusia, dan ilmu neurologi. Kita juga dapat menjadi teman curhat dan membuat orang lain nyaman di dekat kita. Itu akan memudahkan kita dalam mengenali karakter orang lain dan membuat hubungan dengan orang lain semakin terjaga dengan baik. Karena hal di atas, saya memilih BK dan ingin tahu bagaimana dunia bimbingan konseling itu sendiri. Sejarah singkat Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam kerapatan pemuda dan berikrar: 1. Bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. 2. Berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Ikrar para pemuda ini dikenal sebagai Sumpah Pemuda. Bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Keputusan Kongres Bahasa Indonesia II tahun 1945 di Medan menyatakan bahwa bangsa Indonesia berasal dari bahasa Melayu, yang sejak dulu sudah dipergunakan sebagai bahasa perhubungan hampir di seluruh Asia Tenggara. Bahasa Melayu mulai dipakai di kawasan Asia Tenggara sejak abad ke-7, yang dengan dinyatakan ditemukannya prasasti di Kedukan Bukit. Bahasa Melayu dipakai di mana-mana di wilayah Nusantara serta makin berkembang dan bertambah kukuh keberadaannya. Bahasa Melayu yang dipakai di daerah wilayah Nusantara dalam pertumbuhannya dipengaruhi oleh corak budaya daerah. Bahasa Melayu menyerap beberapa kosakata dari bahasa, terutama bahasa Sanskerta, bahasa Arab, dan bahasa Eropa dalam perkembangannya. Dalam perkembangan bahasa Melayu memiliki berbagai variasi dan bahasa Melayu di wilayah Nusantara mendorong tumbuhnya rasa persaudaraan dan persatuan bangsa Indonesia. Para pemuda yang tergabung dalam perkumpulan pergerakan secara sadar menyatakan bahwa bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia. Persatuan untuk seluruh bangsa Indonesia. Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia telah mengukuhkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia secara konstitusional sebagai bahasa negara. Bahasa Indonesia dipakai oleh berbagai lapisan masyarakat Indonesia, baik di tingkat pusat maupun daerah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.